Oke, jadi saat ini kita akan membahas tentang salah satu metode analisis, yaitu regresi linear. Untuk daftar isi pada video kali ini ada abstrak, kedua pengertian dari analisis regresi linear, yang ketiga tujuan analisis regresi linear, keempat ada kelebihan analisis regresi linear, dan yang kelima ada kelemahan analisis regresi linear. Salah satu metode analisis data yang banyak digunakan adalah analisis regresi linear. Bagi orang yang berasal dari background statistika, analisis ini dapat dikatakan sebagai analisis yang paling klasik dan diwajibkan untuk dikuasai. Meskipun begitu, analisis ini tentu saja memiliki manfaat yang sangat banyak asalkan digunakan dengan data yang tepat. Di antara manfaatnya adalah untuk melihat keeratan hubungan sebab akibat yang terjadi antar variabel serta dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Banyak orang yang mengira bahwa analisis regresi sama saja dengan analisis korelasi. Padahal keduanya sangatlah berbeda. Meskipun keduanya sering digunakan secara bersamaan dan termasuk sebagai metode klasik dalam statistika. Agar tidak salah persepsi lagi, dalam materi ini akan dibahas mengenai analisis regresi secara lengkap, mulai dari pengertian, kelebihan, hingga kekurangannya. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Jadi, analisis regresi merupakan salah satu metode yang ada di ilmu statistika dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Apa sih tujuan analisis regresi? Jadi, tujuan utama dari analisis regresi ini adalah untuk melihat hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Variabel penyebab dari regresi juga dikenal sebagai variabel X, variabel penjelas, variabel explanatory, atau variabel independen. Sedangkan variabel yang terkena dampak atau dikenal sebagai variabel Y sering juga disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen atau variabel terikat. Analisis regresi linear atau analisis ini sering atau termasuk ke dalam bagian machine learning, tepatnya di bagian supervised learning, karena variabel Y yang ada akan digunakan sebagai label dalam proses pembelajaran mesin. Analisis regresi ini juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan terhadap keadaan yang akan terjadi selanjutnya. Analisis regresi linear ini merupakan salah satu bagian dari metode analisis regresi. Dalam analisis ini hanya terdapat satu variabel X dan satu variabel Y.
Dalam setiap metode tentunya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Dan untuk analisis regresi linear pada saat ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Dan saat ini kita akan membahas tentang kelebihannya. Di tampilan sekarang terdapat 4 kelebihan dari analisis regresi linear. Yang pertama, metode ini atau metode analisis regresi linear ini cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Namun, dia tetap menghasilkan insight yang powerful. Yang kedua, menentukan kekuatan prediktor. Analisis regresi ini dapat mengidentifikasi sekuat apa pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor atau variabel independen terhadap variabel yang lainnya atau variabel dependen. Ketiga, dapat memprediksi tren di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, kelebihan selanjutnya dari metode analisis regresi linear ini adalah dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang ada pada masa depan. Ini sejalan dengan fungsi dari analisis regresi yang dapat digunakan untuk ramalan dan prediksi. Ya, tadi itu kelebihan dari metode analisis regresi linear. Sekarang ini kita akan membahas tentang kekurangan dari analisis regresi linear. Tentunya kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Di tampilan sekarang ini, regresi linear atau analisis regresi linear terdapat 2 kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah atau kekurangan yang paling mencolok adalah karena hasil ramalan dari analisis regresi itu baru merupakan sebuah nilai estimasi, sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual pasti tetaplah ada. Dan untuk kekurangan yang kedua, penentuan variabel independen dan juga variabel dependen yang saling berkaitan dalam hal sebab akibat juga terbilang cukup susah, karena bisa jadi model yang tidak bagus atau model yang tidak cukup bagus disebabkan karena kesalahan dalam memilih variabel yang digunakan untuk analisis. Misalkan data gaji pegawai tidak berkaitan dengan tempat anaknya bersekolah, sehingga jika menggunakan variabel tersebut, model yang didapatkan tidak akan bagus. Sekian untuk penjelasan singkat atau materi singkat dari salah satu metode analisis, yaitu analisis regresi linear. Semoga bisa berguna dan dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih.